Saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan tentang bagaimana kita peduli di tengah kehidupan kita yang kadangkala justru harus dipeduliin karena di tengah kesulitan dan penderitaan. Dan kebetulan dalam minggu-minggu ini adalah kalau beberapa gereja memperingati 30 hari menuju Paskah bergumul tentang penderitaan Kristus. Dalam gereja-gereja tradisi sudah memasuki minggu Paskah ketiga. Saya rasa ada baiknya kita juga merenungkan mengkaitkan hidup ini dengan peristiwa Paskah yang akan diperingati bulan depan. Mari kita bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya memberikan tema yaitu peduli di tengah penderitaan. Bapak Ibu, saya sudah mencantumkan ayat yang kita ambil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Di bagian ini sudah saya tuliskan. Saya akan bacakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, yaitu Yohanes, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tapi dikasih Tuhan seperti saya katakan tadi bahwa panggilan Allah kepada kita tidak pernah berubah. Panggilan Allah sejak menciptakan manusia di Taman Eden jelas menjadi rekan sekerja Allah, menjadi corong Allah, menjadi penyambung Allah. Bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah tetap mengembalikan itu pada posisinya, yaitu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, supaya keberadaan kita dimanapun kita berada adalah menjadi perwakilan Allah, menjadi channel of blessing, atau menjadi channel berkat, menjadi saluran berkat. Tetapi menjadi persoalan, saudara, ketika manusia itu berada di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, saudara bisa melihat bahwa kesulitan dan pergumulan hidup itu hanya mengarahkan orang pada dirinya. Artinya ketika kita ada di dalam kesulitan, kita selalu ingin orang itu perhatiin kita. Lihat aku yang susah, doakan aku, perhatiin aku, dan sebagainya. Padahal jelas panggilan Allah tidak pernah berubah. Di tengah kondisi apapun, fokusmu bukan pada dirimu, fokusmu adalah kepada orang lain. Nah, setelah kita menyaksikan sampai 2 tahun ini di tengah segala kondisi dan keberadaan yang ada dengan pandemi ini, saudara, bahwa tidak dapat dipungkiri, semua kena dampak, terutama dampak dari pada perekonomian. Dan akhirnya mengakibatkan kesulitan-kesulitan di berbagai aspek, dan termasuk di dalamnya adalah kesulitan di dalam begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang menjadi terhambat bukan karena Tuhan tidak intervensi, terhambat karena alasan begitu banyak orang yang lebih memfokuskan kepada kebutuhan dirinya daripada kebutuhan Allah. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa kesulitan dan pergumulan hidup itu seringkali hanya mengarahkan orang pada dirinya, bukan pada panggilan itu. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan di salah satu televisi, saudara ya. Nah, saya menyaksikan apa yang sedang terjadi di depan saya adalah suatu kejadian antrian panjang untuk membeli paket sembako murah. Yang saya mau ceritakan begini, saudara. Antrian yang begitu panjang itu ternyata, saudara, adalah satu antrian untuk mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, yaitu kebutuhan sehari-hari karena ada sembako yang dijual murah yang ada di Jawa Tengah. Nah, saya menyaksikan di sana sejak pagi sebelum matahari terbit, rupanya mereka sudah mengantri sampai kemudian siang hari baru dibuka yang sangat terik itu. Mereka tetap setia menunggu akan dibukanya, yaitu paket penjualan sembako. Saudara, sangat menarik dalam antrian itu saya menyaksikan awalnya mereka tampak berbicara satu sama lain sambil menunggu dibukanya counter atau meja-meja penjualan itu. Mereka bercandaria, mereka tertawa, saling berbicara, terlihat akrab karena mungkin mereka saling mengenal. Tetapi tiba-tiba sebagian mulai berteriak-teriak karena memang itu tidak dibuka-buka. Segera supaya dibuka karena sudah semakin panas. Dan akhirnya pintu pagar itu dibuka dan orang-orang berebut
bergerak ke depan. Dia tidak peduli lagi terhadap orang tua atau orang muda. Mereka yang tadinya akrab, berdesak-desakan, mereka berlarian, saling menabrak, saling menginjak-injak. Bahkan di tengah kerumunan itu juga ada anak-anak pengantri. Dan juga beberapa nenek-nenek yang ikutan antrian yang sangat sudah lanjut usia. Mulai terdengar teriakan, jeritan, kesakitan, tetapi tidak peduli. Orang banyak itu semua bergerak depan, dan saya menyaksikan begitu banyak korban tergeletak, tidak dipeduli mereka sudah pingsan, diinjak-injak dan sebagainya. Dan selanjutnya sudah bisa bayangkan apa yang terjadi di situ. Tidak ada yang peduli, semua sibuk berebut mendapatkan sembako murah. Saudara, apa yang saya mau katakan di sini? Penderitaan seringkali mengubah manusia itu menjadi egois. Saya mau katakan lagi, saudara, bahwa kesulitan dan penderitaan hidup ternyata dapat membuat orang hanya memperhatikan dirinya sendiri. Tidak peduli dia agamanya apa. Tidak peduli dia ada di gereja mana. Tetapi mari kita rasakan, kesulitan dan penderitaan hidup seringkali membutakan mata kita terhadap keberadaan orang lain. Tatkala kita sedang menghadapi masalah di dalam keluarga, seringkali masalah itu membutakan kita terhadap keberadaan atau kesulitan keluarga lain. Kita kerap berkata kepada diri sendiri, saya saja punya begitu banyak pergumulan dan masalah. Mana sempat saya memperhatikan orang lain? Mana sempat saya memperhatikan kebutuhan diakonia? Orang lain dong yang seharusnya memperhatikan saya. Tatkala kita sedang menghadapi kesulitan di pekerjaan misalnya, dagangan kita tidak laku, tidak ada pesanan, transaksi di toko macet, maka kita akan cenderung terus memikirkan hal itu. Kita nggak peduli bagaimana kesulitan orang lain. Pikiran kita sedemikian dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan supaya kenapa orang nggak perhatikan saya, kenapa pendeta nggak besuk saya, kenapa Tuhan nggak jawab doa saya. Semua saya, dan saya. Ketika kita sedang bergumul tentang kesehatan, kita menderita sakit yang luar biasa. Kita mengharapkan orang lain mendoakan kita. Kita mengharapkan orang lain besuk kita. Kita mengharapkan orang peduli kepada kita. Enggak salah. Tetapi ketika menjadi salah ketika kita melupakan panggilan Allah di dalam diri kita. Kita mendapatkan satu teladan contoh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam minggu-minggu Paskah yang akan kita peringati ini, Minggu Prapaskah. Bagaimana Yesus menampilkan kepeduliannya di tengah penderitaan. Kalau saudara perhatikan bahwa di sana perkataan Kristus ini adalah perkataan Kristus yang ketiga diucapkan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27 ini. Di atas kayu salib itu, Yesus mengatakan ketika Yesus melihat ibunya, misalnya dikatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, ayat ini tidak menjadi hidup, tidak memberkati kita kalau kita sekedar membacanya. Ayat itu nampak biasa-biasa saja. Perkataan seorang anak dan juga kepada ibunya. "Ibu, inilah anakmu." Dia katakan kepada orang lain, yaitu sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, "Inilah ibumu." Tetapi coba berhenti sejenak, kata-kata ini diucapkan oleh Yesus di tengah kondisi apa? Perkataan ini, saudara, Yesus ucapkan ketika Yesus berada di atas kayu salib. Sebuah hukuman yang begitu memalukan dan memilukan, karena sesungguhnya hanya penjahat kelas kakap yang pantas berada di atas sana. Bahkan salib itu menjadi satu lambang kutub. Bahwa orang yang tergantung di atas kayu salib itu adalah simbol bahwa dia adalah dikutuk oleh Allah. Orang yang tergantung di atas kayu salib adalah orang yang paling hina karena di sana tidak ada hikmat atau apapun juga. Nah, perkataan ini diucapkan Yesus di sana.
Yesus berada di salib dengan kondisi tubuh yang tentunya tidak prima, karena semalaman dia diadili dan dianiaya, tidak diberikan makan dan minum, sambil dipukul dan memikul kayu salib yang begitu berat. Saudara bayangkan, adakah penderitaan yang seberat yang Yesus pikul? Bapak Ibu hari ini merasa dizolimin, merasa menderita ditipu, merasa menderita disalah mengerti, menderita karena mungkin dan sebagainya. Coba pikir, apakah seberat yang Yesus alami? Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, di dalam kelemahan itu, menyebabkan darah segar mengalir keluar dari tubuhnya. Tubuhnya begitu lelah, tubuhnya begitu lemah. Dan tahukah Bapak Ibu, biasanya orang-orang yang tergantung di atas kayu salib dengan kondisi yang seperti itu, dari mulutnya akan menjerit-jerit minta tolong, dan meminta perhatian orang-orang di sekitarnya agar mengasihi dia, mempedulikan dia. Dan jikalau orang-orang tidak peduli, maka biasanya mereka akan melontarkan kata-kata cacian, kutukan, kemarahan. Semua ucapan yang paling kasar akan keluar dari mulut orang yang tergantung di atas kayu salib. Namun yang menarik, itu tidak terjadi di dalam Yesus Kristus. Mengapa ya semua itu tidak terlontar dari mulut Yesus? Saudara jangan berpikir bahwa hal itu terjadi karena Yesus yang adalah firman Allah telah menjadi manusia. Dan memang dia datang untuk menderita, maka dia menderita dengan biasa-biasa saja. Maka dia kebal terhadap penderitaan fisik dan psikologi. Tidak, kita menyaksikan Yesus mengalami kesepian, Yesus mengalami kesulitan. Ingatlah, firman Allah itu sudah menjadi manusia seutuhnya seperti kita, punya daging, punya perasaan, punya pikiran, punya keterbatasan. Itulah sebabnya semalam sebelum Yesus disalibkan di Taman Getsemani, dia merasa sangat ketakutan dan membayangkan penderitaan salib itu. Belum pernah di muka bumi ini manusia yang berada dalam ketakutan, penderitaan, bahkan mengalami satu pergumulan yang sampai keringatnya itu seperti darah. Belum ada. Itu menandakan bahwa ketakutan yang Yesus alami sebagai manusia untuk memilih jalan salib adalah satu ketakutan yang melampaui semua ketakutan yang dirasakan oleh manusia. Dan yang sangat menarik, saudara-saudara, di sana kalimat Yesus di atas kayu salib yang ditujukan kepada Maria dan Yohanes, murid yang dikasihinya. Ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Saudara, kata-kata itu bukan kata-kata biasa. Karena ternyata kata-kata itu, kalimat itu menunjukkan bagaimana kepedulian itu tetap memancar di tengah gelapnya penderitaannya. Yesus masih memikirkan kehidupan ibu biologisnya yang akan segera ditinggalnya. Dia menyerahkan ibunya ke tangan pemeliharaan Yohanes, sang murid. Nah, saudara, penderitaan itu tidak menyebabkan Yesus hanya memikirkan diri sendiri. Di tengah penderitaan, kesulitan, penganiayaan itu, kepedulian Yesus tetap terpancar bagi orang lain. Memang dalam hal ini adalah ibunya. Saudara, dari kata-kata Yesus kita akan mendapati betapa Yesus memperhatikan orang lain. Pilihan katanya menunjukkan dia melindungi ibunya. Ketika dia menyerahkan Maria kepada Yohanes, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Saudara, kata ibu yang dipakainya itu sebenarnya berasal dari kata gunai yang artinya secara harafiah berarti wanita atau perempuan. Bukan ibu dalam pengertian orang tua wanita. Sapaan yang biasa pada waktu itu. Mengapa Yesus menyebut ibunya gunai atau wanita? Itu demi keselamatan ibunya, bukan? Yesus adalah terpidana mati yang sedang dieksekusi, dan tentara mendengar Yesus menyebut seorang sebagai ibunya di situ. Tidakkah Maria akan berada dalam bahaya besar? Murid-murid Yesus pun berdiri dari jarak jauh karena takut. Maka ketika dia mengatakan, "Ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu," Yesus sedang membahasakan dirinya seolah-olah Yesus berkata, "Biarkan aku menanggung penderitaan semua ini." Tetapi orang-orang ini, atau dalam hal ini dia diwakili adalah ibunya,
Tolonglah dia, dan aku menyerahkannya kepada kalian. Jadi dengan kata lain, Yesus mengatakan, sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian. Hiduplah peduli satu sama lain, apapun kondisimu. Bahkan kalau saya pakai bahasa hari ini adalah, sebentar lagi aku akan pergi, tetapi pekerjaanku jangan sampai menjadi terhambat atau tidak dijalankan karena kesulitan-kesulitanmu. Atau dengan kata lain, Yesus mau berkata, di tengah segala kesulitanmu, ingatlah aku. Di tengah kondisi apapun, aku tidak pernah memikirkan diriku. Aku bisa lepas dari salib ini, aku bisa apapun, tetapi demi dirimu, supaya engkau selalu sadar keberadaanmu menjadi channel of blessing. Saudara-saudara, yang Yesus mau katakan adalah bahwa Tuhan memberikan satu pesan, keluarlah dari keegoisanmu di tengah segala kesulitanmu, dan berbagilah, menjadi peduli kepada orang di sekitarmu. Saudara, mengapa di dalam penderitaannya Yesus masih dapat memikirkan orang lain dan bukan hanya dirinya sendiri? Saudara, kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan ini ketika kita menengok ke belakang menuju episode kehidupan Yesus. Sehari sebelumnya, setelah melewati pergumulan yang begitu berat di Getsemani, pada akhirnya dia berkata di dalam kalimat ini adalah seperti ini. Di dalam Yesus di Getsemani berkata, "Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Inilah kuncinya. Inilah kalimat kuncinya itu. Yesus memandang penderitaan itu tidak terlepas dari kehendak Bapanya. Kehendak Bapa bukan berarti Bapa tertawa-tawa di atas penderitaan Yesus. Kehendak Bapa berarti apa yang diizinkan Bapa itu untuk terjadi. Penderitaan itu bukanlah tanda kehadiran, bukanlah tanda ketidakhadiran Tuhan. Saudara, kalau kita mau memahami ini, situasi yang sulit hari ini akibat pandemi, tidak ada satupun orang yang mengharapkannya. Kalau ada orang menuduh bahwa itu dirancang, diciptakan, tetapi bukan kita yang merancangnya. Tetapi berapa banyak orang yang melihat bahwa kesulitan penderitaan ini ada di dalam kontrol Allah, dan kita meyakini bahwa di sana Allah hadir meskipun 2 tahun, pandemi ini nggak selesai. Salah satu bukti, saya bisa buktikan banyak. Saudara, saya kalau tidak ada pandemi, saya yakin FKK ini nggak akan ada. Saya nggak akan percaya akan ada perkumpulan lebih daripada 100 orang yang ada di dalam doa pagi jam 5 pagi. Barangkali sebelum ada pandemi, kita masih tertidur lelap. Dan Tuhan berikan visi kepada pendeta Fu. Dia tangkap itu dan diadakan. Waktu pertama dia mengadakan, mungkin dia secara manusia juga, apa iya ada orang mau doa jam 5 pagi. Tetapi realitanya Tuhan gerakkan Bapak Ibu, dan jangan berpikir bahwa Bapak Ibu ikut itu karena Bapak Ibu mau. Enggak. Tetapi Tuhan gerakkan. Bukankah di sana bahwa penderitaan itu, kesulitan hari ini, justru mau mengatakan kepada kita, di sana Allah hadir, sehingga FKK ini menjadi tempat di mana kita bertumbuh. Yesus menghayati betapa di dalam penderitaannya ada kehendak Tuhan di dalamnya. Jika Allah hadir di dalam penderitaannya, maka penderitaan itu tidak akan pernah sia-sia, bukan? Jika Allah hadir di dalam penderitaannya, maka penderitaan itu bukannya tak terkalahkan, bukan? Jika Allah hadir di dalam penderitaannya, maka tidak perlu lagi meratapi diri dan hanya memperhatikan diri sendiri, bukan? Saudara, kalau penderitaan memang hadir dan kita merasakan hadir di dalamnya, bukankah hari ini, pagi ini saja, saudara sudah menjadi berkat ketika mendoakan orang yang sedang bergumul, yang sakit, dan sebagainya. Yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa keyakinan akan kehadiran Allah di tengah penderitaan yang kita alami akan memampukan kita memancarkan kasih dan kepedulian kepada orang lain, kepada pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara yakin di tengah kesulitan, sakit, penyakit, ekonomi, saudara meyakini Allah hadir di sana? Barangkali kalau saya buka
mic-nya ini saudara akan mengatakan amin. Tapi nggak berhenti di sana. Kalau saudara sungguh yakin Allah hadir di sana, itu akan membuat saudara memancarkan, tidak memfokuskan kepada supaya orang peduli pada Anda, tapi Anda akan peduli kepada apa yang Allah gerakkan untuk saudara peduli. Memang ada beragam penyebab mengapa kita mengalami penderitaan dan pergumulan. Hal itu bisa terjadi karena kesalahan, misalnya kesulitan itu karena kesalahan kita sendiri. Disebabkan karena kesalahan orang lain. Disebabkan karena bencana alam dan lain-lain. Namun yang paling penting, menghayati bahwa Allah hadir di dalam penderitaan itu akan memberi kita kekuatan untuk bertahan dan bahkan memancarkan kepedulian kepada orang lain. Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib karena Dia peduli kepada saudara dan saya yang sedang menuju kebinasaan. Sesungguhnya di atas kayu salib Dia bukan hanya berkata kepada Yohanes muridnya, tetapi juga kepada kita pagi hari ini. Kita semua tahu Kristus sangat mengasihi kita. Kita tahu supaya kita meneladani Dia. Yesus bukan hanya berkata kepada Yohanes dan kepada ibunya, ibu ini anakmu. Atau mengatakan ini ibumu. Di dalam surat yang lain, Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata begini. Ini bentuk daripada Dia sangat peduli kepada kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan kita untuk saudara-saudara kita. Ketika Yesus berkata kepada ibunya, kepada Yohanes, inilah ibumu. Jikalau saudara merasakan bahwa itu berbicara kepada saudara juga. Kalau Yesus berkata kepada Yohanes, Yohanes tolong kau jaga ibuku. Dan kepada ibunya Yohanes berkata, ini anakmu. Itu adalah ikatan keluarga. Maka Yesus pagi hari ini juga berkata, kalau kita sungguh tahu Kristus mengasihi kita, kematian Kristus di atas kayu salib menyerahkan nyawanya adalah untuk kita. Alkitab berkata di sana, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Kita bukan hanya ditantang, oh iya, aku tahu Yesus mengasihi aku dan berkorban bagi aku. Tidak berhenti di sana. Perhatikan ayat selanjutnya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sehingga kalau saya mau simpulkan, karena Kristus telah mengasihi kita sedemikian rupa, kita pun wajib mengasihi orang lain demikian rupa. Ini masih mudah. Kita bisa mengasihi. Karena Kristus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, maka ini perintah Allah. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara kita. Sudah artinya, Yohanes mau berkata, yang menyaksikan langsung perkataan Yesus itu, bahwa kalau kita menerima pengorbanan Yesus, kita menerima pengampunan dosa dari Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, salah satu buktinya bahwa kita menerima dan mensyukuri, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Saudara, Yohanes sadar sekali pada waktu mengajarkannya, karena Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kamu, kamu harus menyerahkan nyawamu bagi sesamamu. Ini bisa menjadi teori saja sampai hari ini. Saya pun sebagai pendeta yang menyerahkan menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Saya tidak pernah berkata kalau ada orang minta nyawa saya kasih. Ini bisa menjadi teori saja, tidak pernah dilaksanakan. Saya belum pernah dengar ada yang menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Nah, supaya tidak hanya menjadi teori saja, lalu Yohanes itu melanjutkan ayat yang selanjutnya. Maka di dalam ayat 17, saudara perhatikan. Barang siapa memiliki harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Dengan kata lain, Yohanes mau ngomong gini, sekarang sudahlah tidak usah ngomong yang tinggi-tinggi karena Kristus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, maka sekarang kita wajib menyerahkan nyawa bagi sama kita. Nggak perlu itu deh. Ujiannya apa? Harta kita. Kalau ada saudaramu yang membutuhkan dan kamu memilikinya, kamu menolong dia enggak? Kamu memberi enggak?
Kalau ada pekerjaan Tuhan yang membutuhkan uangmu, kamu memberi enggak? Atau kamu saling tunggu ke orang lain? Atau jangan-jangan seperti Yakobus katakan, ya kita doa saja semoga Allah menolong kamu. Loh, kok Allah yang menolong kamu, menolong pekerjaan Tuhan? Bukan, saudara. Bukan, tetapi Tuhan mau kita. Kita yang harus menolong dia. Kita yang harus memberi untuk pekerjaan Tuhan itu. Kalau saudara tahu. Karena Allah telah memberikan kepada kita kasih-Nya yang luar biasa. Jadi batu ujiannya adalah harta. Kalau engkau menerima dengan tangan kananmu, tangan kanan ini adalah dikatakan tadi umur panjang, itu hanya bicara hidup. Kalau engkau diberikan hidup, engkau bisa bekerja, mendapatkan berkat, dan tangan kirimu bukan hanya menerima berkat dari Tuhan. Ini menjadi adalah saluran menyalurkan berkat. Tangan kita nggak boleh menggenggam, terus harus terbuka terus. Ini yang mau dikatakan. Kita yang harus melaksanakannya. Jadi batu ujiannya adalah harta. Inilah rindu Tuhan. Dia ingin memakai kita, orang percaya, untuk memiliki hati yang peduli kepada orang yang membutuhkannya. Saudara, kita harus belajar di mana hati kita, mata kita, pandai melihat siapa yang membutuhkan pertolongan. Di mana pekerjaan Tuhan itu membutuhkan uluran tanganku. Ini yang Tuhan cari. Karena itu ayat 18, saudara, dia berkata begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Jangan hanya bicara, jangan hanya ngomong doang, lakukan. Inilah yang Tuhan ingatkan supaya terjadi padamu dan padaku. Firman Tuhan pagi ini berkata, pasang mata, pasang telinga untuk mendengar suara ratapan, suara rintihan dari saudara seiman kita. Jangan cuma ngomong. Mari kita keluarkan apa yang kita bisa. Mari kita bantu apa yang bisa kita berikan. Inilah keindahan hidup. Inilah panggilan Allah. Peduli menjadi channel of blessing di tengah kesulitan-kesulitan kita. Saudara, saya bersyukur kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Fu dan sebagainya. Salah satu teman mengatakan, Tuhan nggak mau kita jadi pengangguran loh. Nggak boleh. Di tengah pandemi ini 2 tahun ini, saya sedang melepas pelayanan full time. Persis 2019 akhir karena punya rencana yang lain. 2020 masuk kita pandemi, masih ingat bulan Februari. Secara manusia, saya nggak punya pekerjaan tetap. Artinya nggak ada income tetap yang dulunya selalu dibantu oleh gereja. Dapat berkat dari gereja. Tetapi saudara, ketika saya merenungkan ini, Tuhan pakai apa yang saya punya. Kalau mau bicara, yuk kasih aku dong. Aku butuh rumah, aku butuh ini dan butuh itu. Tapi di tengah itu saya sering cerita dengan Pak Fu. Berapa yang saya terima, saya bagikan pada orang lain. Terakhir, saudara, pada waktu saya sedang renovasi rumah saya ini, saudara, apa yang terjadi? Beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba teman saya, dia nggak punya maksud tujuan untuk minta bantuan pada saya. Enggak. Dia hanya cerita, dalam waktu sekejap dia harus pindah pelayanan. Karena ternyata setelah 20 tahun, rumah itu dikontrak. Tiba-tiba sang pemilik ngomong harus keluar, padahal gereja itu baru saja dibangun. Dalam 1 minggu harus keluar dari rumah itu. Dan dia kemudian membagikan foto ada orang yang membijami rumah perlu renovasi. Nggak tahu dari mana mulut saya langsung ngomong. Butuh uang berapa untuk beli cat dan sebagainya. Saya tidak melihat isi tabungan saya dulu, enggak. Saya hanya bilang butuh berapa. Lalu saya bilang sama istri, ada duit berapa. Saya kasih ya. Saudara, saya memberi enggak perhitungan dulu. Karena saya tahu butuh pelayanan itu nggak boleh berhenti. Anak Tuhan nggak boleh berhenti mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Channel of blessing. Tapi berapa banyak orang peka. Orang tahu Yesus sudah mengasihi dia. Orang tahu Yesus sudah memberi nyawanya bagi dia. Hanya berhenti di situ. Padahal Tuhan ngomong, kamu pun wajib memberikan nyawamu, memberikan hidupmu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata, Yohanes mau berkata, apa yang melekat padamu itu bukan milikmu.
Jikalau pekerjaan Tuhan itu membutuhkannya, orang lain membutuhkannya, berikanlah, meskipun kamu sulit. Saudara, yang saya mau katakan, saudara-saudara, saya tidak pernah bicara dengan Pak Fu masalah tanya, itu kamu sudah 2 tahun, FKK itu dari mana kamu membiayainya? Kamu butuh besuk, kamu butuh operasional ini. Saya nggak pernah. Karena kalau saya tanya, berarti saya juga punya satu guilty, karena saya tidak mampu membantunya. Tapi pagi hari ini, Tuhan gerakkan saya untuk bicara kepada saudara. Saudara pernah berpikir, FKK ini ada karena siapa? Bukan karena Pak Fu, karena Tuhan. Tapi saudara pernahkah berpikir bahwa FKK ini menjadi tempat Bapak Ibu bertumbuh? Bagaimana supaya bertahan? Kalau saya tanya, Bapak Ibu diberkati Tuhan, pasti diberkati. Bapak Ibu senang ikut doa pagi di ini? Pasti senang. Ada banyak lawatan Allah, pasti ngomong iya. Kalaupun enggak, mungkin 1-2 orang malu untuk ngomong. Tapi yang saya mau bilang, pernahkah Bapak Ibu bergumul, apa yang bisa saya beri untuk FKK? Bukan hanya waktu. Pernahkah Bapak Ibu mengusulkan, kalau di gereja-gereja itu ada persembahan, ada perpuluhan. Walaupun sebenarnya tabu. Kalau Pak Fu yang ngomong pasti nggak berani. Saya bukan siapa-siapa Pak Fu. Tapi saya mau ngomong, pernahkah saudara merasa bahwa saudara perlu memberi persembahan bukan untuk Pak Fu, untuk FKK ini? Saya dengar beliau harus kadang-kala kunjungan yang sakit sampai Semarang, karena juga ini ada jemaat Semarang. Saya pernah dengar itu. Saya tanya, uangnya dari mana? Jawabannya klise, dari Tuhan. Saya nggak yakin dari langit langsung jatuhin uang sih. Tapi beliau mengatakan dari Tuhan, artinya ya karena iman. Kalau ada orang yang digerakkan, ya kasih. Saudara, saya mau berkata pada saudara, jika saudara mengasihi Tuhan, saudara merasa sudah diberkati melalui FKK ini, berilah apa yang saudara dapat beri untuk FKK. Memang tidak ada persembahan, memang tidak ada perpuluhan. Tapi saudara bergumulah dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ingin FKK ini menjadi besar, menjangkau seluruh kota-kota di Indonesia. Dan itu butuh biaya. Tuhan, aku punya nih 1.000. Tuhan, aku punya 2.000. Tuhan tidak lihat berapa jumlahnya. Tuhan lihat kerelaan saudara untuk berbagi. Saya mau tutup dengan kalimat ini, saudara. Pergumulan dan penderitaan bisa menyebabkan kita memperhatikan kepentingan diri sendiri semata. Namun jika kita mampu meyakini kehadiran Allah di tengah pergumulan dan penderitaan itu, kita akan mampu memancarkan kasih dan kepedulian di tengah penderitaan seperti Kristus. Saudara, tahukah wanita ini? Sekilas dilihat orang merasa hanya lihat tatonya dengan tampangnya yang begitu, maaf kata-kata yang saya pakai, bagi orang timur itu berandal. Tapi hatinya dipenuhi dengan Kristus, dia tidak bisa. Dia pergi ke Afrika. Saudara ketemu anak ini yang sudah hampir mati, ini sebenarnya sudah agak gemuk dari kasih minum, urus. Dan belas kasih dia menjadikan anak ini sekarang menjadi sehat, tumbuh, sudah besar. Hatinya, dia tidak memberikan nyawanya, dia memberikan waktunya. Dia mungkin hanya memberikan kue dan aqua. Tapi kue dan aqua ini menjadi channel of blessing bagi anak ini, yang sekarang tumbuh sehat, kuat, dan disekolahkan. Setelah saya membayangkan, jikalau di seluruh kota-kota di Indonesia ini ada FKK, karena memang panggilan Tuhan kepada kita telah menjadi pendoa-pendoa. Yesus selalu pagi-pagi buta sudah berdoa di tengah kesibukannya. Tapi berapa gereja membuka pintunya untuk berdoa? Banyak gereja nutup pintunya untuk doa. Saya bersyukur dulu saya pertama bertobat, saudara saya di gereja yang memang menekankan doa. Saya latar belakang saudara sebagian besar tahu saya seorang Muslim yang taat. Maka ketika dulu saya sholat subuh, saya ganti dengan doa pagi. Sudah berapa gereja FKK sudah memulai? Pernahkah sudah punya kerinduan? Bukan hanya channelnya di Jakarta, di seluruh kota-kota. Dan itu membutuhkan biaya. Maukah saudara pagi hari ini berkata, Tuhan, di tengah kekuranganku, kesulitanku, pergumulanku, aku ingin memancarkan peduli terhadap pekerjaanmu, peduli terhadap orang-orang itu, anak-anakmu. Mereka adalah keluargaku. Ibu, ini anakmu. Ibu, ini anakmu. Dan Yesus juga berkata kepada kita semua, orang-orang di sekitar kita adalah
keluarga kita. Ibu ini anakmu, inilah ibumu. Mari kita bersama bergumul, memancarkan kasih kepada orang lain yang juga sedang bergumul dalam penderitaan, dan bahkan memancarkan kasih kepada orang yang menyebabkan penderitaan itu. Jangan hanya menghayati penderitaan Kristus, tapi biarlah kita bersama juga memancarkan cahaya Kristus melalui penderitaan kita, menjadi channel of blessing. Yang saya katakan tanda kutip penderitaan adalah keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, mungkin kelebihan-kelebihan kita. Aku mungkin tidak memberikan nyawaku, tapi aku memberikan sedikit milikku untuk menyambung nyawa orang lain. Kiranya Tuhan memberkati dan FKK ini semakin diberkati oleh Tuhan, dan menjadi doa saya. Di kota-kota akan muncul FKK-FKK, bukan Phuket Kiong, tetapi adalah firman kehidupan dan kebenaran yang diberitakan jam 5 pagi. Menjadi bekal kita sepanjang hari. Kalau tidak ada FKK, mungkin sebagian orang nggak saat teduh juga. Tapi lewat FKK, kita komplit 1 jam bisa berdoa dan baca firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Jadilah channel of blessing. Jadilah orang yang selalu peduli pada orang. Jangan menuntut orang peduli pada Anda. Karena itu panggilan Tuhan yang sangat mulia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.